Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر الحاضرين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menjalankan amal-amal saleh dengan sempurna. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Dan tak lupa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada malam hari ini atau sore hari ini, perkumpulan kita pada sore hari ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perkumpulan kita termasuk amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kita besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita dalam pembahasan kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanih, bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan pembahasan kita masih berputar masalah bentuk-bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan kita sudah sampai pada bentuk yang kelima, yang mana bentuk yang keempat adalah sudah masuk dalam pembahasan hati. Bentuk keempat dan ketiga, kalau ketiga adalah mengenai tasdik, keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi dalam keyakinan manusia itu menunjukkan bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan bentuk yang kelima adalah ma'rifah qalbiyah, pengetahuan hati, kesadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk iman bertambah dan berkurang dilihat dari ma'rifah qalbiyahnya. Kemudian al-wajhul khamis yang akan kita bahas pada sore hari ini, a'malul qulub, amalan-amalan hati. Jadi iman bertambah dan berkurang bisa kita saksikan, bisa dirasakan, dilihat dari bisa kita rasakan lewat amalan-amalan hati. Jadi hati itu perlu kita tekankan di sini adalah hati tidak hanya mengerti, hati tidak hanya percaya, tapi hati manusia itu juga bisa beramal. Apa itu amalan-amalan hati? Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, inna a'malal qulub kal mahabba wal khasya wal khusyu' wal dhul wal inaba wa tawakkal
wal haya wal raghbah wal rahbah wal khauf wal raja wa ghairiha yatafadalun nasu fiha tafadulan 'aziman. Jadi bentuk kelima dari bertambah dan berkurangnya keimanan adalah amalan hati. Dan sesungguhnya amalan-amalan hati seperti mahabbah, rasa cinta. Jadi mencintai itu adalah amalan hati. Wal khasyah, takut, itu juga amalan hati. Wal khusyu' dan khusyuk. Wal dhul, dan merasa rendah diri. Jadi bedakan antara rendah diri dan rendah hati. Rendah hati itu namanya tawadhu. Dan itu boleh sesama manusia. Adapun dzul, rendah diri, hadza faqat lillah. Ini hanya untuk Allah saja. Jadi seseorang dilarang, haram baginya untuk merendahkan dirinya di mata orang lain. Karena sejatinya manusia satu dengan yang lainnya sama. Makhluk satu derajat dengan makhluk yang lain. Tidak ada bedanya manusia dengan jin, manusia dengan malaikat, sama semuanya dalam satu derajat makhluk. Maka dilarang seorang manusia merendahkan dirinya di hadapan manusia lain. Termasuk diantaranya adalah merundukkan diri. Jadi ada dikisahkan, dan ini adalah kisah yang ma'ruf, bahwasanya Raja Romawi itu mengenal kaum muslimin orang yang pantang untuk menundukkan badannya kepada orang lain. Artinya gambaran atau simbolisasi merendahkan dirinya kepada orang lain, dan itu pantang bagi seorang muslim. Dan mereka ingin menguji. Caranya adalah seorang Raja Romawi ini membuat pintu yang kecil, pintu yang pendek, sehingga orang yang masuk ke dalamnya terpaksa harus merunduk. Akhirnya sudah dibuatkan pintunya. Ketika pintu ini dimasuki oleh seseorang, langsung depannya adalah seorang raja, Raja Romawi tersebut. Jadi seakan-akan dia merundukkan badannya kepada sang raja. Kemudian dikirimkanlah surat kepada khalifah, tolong kirimkan kami seorang utusan untuk bertanya-tanya mengenai agama Islam. Isinya sekitar itu. Akhirnya diutuslah seorang ulama. Ketika sampai masuk ke dalam kerajaan dan sampai pada pintu yang dimaksud, sang ulama melihat pintu ini aneh, tidak seperti pintu-pintu yang lain yang tinggi-tinggi. Ini pendek sekali. Dan ulama ini cerdas. Dia pasti ingin memaksa saya untuk merunduk, sehingga tampaklah kehinaan kaum muslimin di mata orang kafir. Kemudian ulama ini cerdas. Ketika dia masuk, tidak kepalanya dulu yang masuk, tapi dia masuk mundur, sehingga yang pertama kali berhadapan dengan sang raja adalah bagian belakangnya ulama tersebut. Jadi walaupun dipaksa untuk merunduk, kaum muslimin pantang untuk merunduk. Karena itu termasuk simbol merendahkan diri, dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merunduk itu ada di dalam ruku. Dalam salat kita ada ruku. Itu adalah bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun merendahkan hati, rendah hati, maka itu wajib. Seorang harus tawadhu. Tawadhu kepada sesama manusia, tidak boleh sombong. Jadi beda antara rendah hati dan rendah diri. Rendah diri hanya untuk Allah, dan rendah hati sesama manusia. Wal inabah, dan kembali kepada Allah. Wa tawakkal, dan tawakal. Wal haya'u, dan rasa malu. War raghbah, suka. War rahbah, rasa khawatir atau takut. Wal khauf, ini adalah bentuk rasa takut yang lain.
warroja dan berharap, wa ghairiha dan selainnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari amalan-amalan hati. Rasa cinta, mencintai, itu adalah amalan hati. Takut pada sesuatu, itu amalan hati. Khusyuk, merendah, rasa rendah, merasakan diri ini rendah, ini adalah hati. Dan manusia dalam masalah ini itu bertingkat-tingkat, dengan tingkatan yang sangat banyak sekali, tingkatan yang sangat rinci dan berbeda-beda, tidak satu sama lain, berbeda. Wa hiya jami'uha min a'malil iman, dan semuanya itu termasuk dari amalan-amalan keimanan. Kama dalla ala dzalikal kitab wa sunnah wa ittifaqu salafi hadhil ummah, sebagaimana yang sudah disampaikan, sudah ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan perkataan-perkataan para ulama salaf terdahulu. Fal mahabbah, nah, di sini mu'alif memberikan contoh satu dari amalan hati. Dari satu contoh ini bisa nanti dikiaskan kepada amalan hati yang lain. Yang diambil contoh oleh mu'alif adalah mahabbah, mencintai. Fal mahabbah, mencintai. Masalan, contohnya, annas mutafawituna fiha, manusia itu bertingkat-tingkat atau berbeda tingkatannya, atau berbeda skala besar cintanya. Setiap manusia itu berbeda-beda. Ma baina afdalil khalqi Muhammad wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wa huma khalilallah wa asyaddun nasi mahabbatan lah. Antara sebaik-baik makhluk seperti Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan keduanya adalah kekasih Allah, manusia yang paling cinta kepada Allah. Ila adnan nas darajatan fil iman, dan antara orang yang paling rendah derajat keimanannya, kaman fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, seperti seseorang yang ada di dalam hatinya satu dzarrah, satu biji sawi dari keimanan. Jadi manusia mencintai Allah itu ada tingkatan yang sangat banyak. Tingkatan yang paling atas adalah Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Ibrahim. Ini adalah hamba Allah yang paling mencintai Allah, dalam tingkatan cinta yang paling tinggi. Dan mereka diberikan, dan keduanya diberikan julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu adalah derajat rasa cinta kepada Allah yang paling tinggi. Dan ada orang yang paling sedikit cintanya kepada Allah, sampai dalam ukuran atau skala besar biji sawi, saking kecilnya. Wa baina hadainil haddain minad darajat ma la yuhsih illa rabbul ardi was samawat. Dan di antara kedua ini, rasa cinta yang paling besar dengan rasa cinta yang paling kecil, di antaranya ada tingkatan-tingkatan yang sangat rinci dan sangat detail, berbeda tipis satu sama lain, dan itu sangat banyak sekali tingkatannya. Fa innahu laisa min ajnasil makhluqat, maka sesungguhnya tidak ada jenis makhluk pun ma yatafadalu ba'du 'alal ba'd ka bani Adam, yang memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat banyak seperti yang dimiliki oleh manusia. Jadi mungkin kalau litakribil makna, untuk memberikan tasawur, memberikan kita gambaran bagaimana itu tingkatan rasa cinta manusia kepada Allah, itu tingkatannya banyak sekali, sampai-sampai tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah saja. Contohnya adalah seperti kalau seandainya cinta itu bisa diukur dengan meter. Seandainya cinta itu bisa diukur dengan meter, jadi 1 meter itu 100 cm. 100 cm 1 meter, 1 kilometer itu 1000 meter. Jadi kalau 1 kilometer berarti 100.000 cm. Jika cinta yang paling maksimal, paling tinggi adalah 1000,
dan yang paling rendah adalah 1 cm. Maka kira-kira berapa di antara 1 cm dengan 100.000 cm? Ini berarti ada banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Ini baru angka yang bulat, belum nanti masuk ke koma. 1,1 cm, 1,2 cm, dan terus. Kira-kira berapa banyak tingkatan itu? Banyak sekali. Kalau kita bayangkan, pikiran kita tidak sampai. Maka tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia miliaran. Satu sama lain memiliki derajat yang berbeda dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang sedang hadir di majelis ini pun rasa cintanya kepada Allah itu berbeda. Tidak sama dengan cintanya dia kepada Allah dengan temannya. Mungkin dia lebih tinggi atau temannya lebih tinggi, dengan selisih yang tipis atau selisih yang besar. Jadi intinya adalah tingkatannya dalam cinta kepada Allah itu tingkatan yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal inna hadha tafadul fil mahabbah ya'lamuhu kullu insan min nafsi bihasabil hubbil ladzi qama fi qalbi li ayyi mahmubin kan. Sesungguhnya rasa cinta itu bertingkat-tingkat, dan itu disadari oleh setiap makhluk. Setiap manusia sadar bahwasanya rasa cinta itu tidak satu kesatuan, tapi dia ada tingkatannya, ada tingkatan-tingkatannya. Sesuai dengan apa yang ia cintai, sesuai dengan siapa yang dia cintai. Sawan kana hubban li waladi aw li imraati aw li riyasati aw li sadiqi aw ghairi dzalik. Sama saja dia cinta kepada anaknya. Anak yang pertama sama anak yang kedua pasti rasa cintanya berbeda. Kalau anaknya 2, 3 berbeda. Belum lagi kalau anaknya lebih dari 10, pasti cintanya dengan satu sama lain berbeda cintanya. Begitu juga dengan istrinya. Yang baru punya 1 istri, mungkin 1 itu saja. Kalau ketika sudah punya 4 istri, maka pasti cintanya kepada tiap istri berbeda-beda. Auli riyasati, dan cintanya kepada kedudukannya, atau cinta kepada pemimpinnya. Auli sadiqihi, atau cinta kepada temannya. Au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Jadi cinta itu bentuknya, jenisnya bermacam-macam, dan tingkatannya juga berbeda-beda. Dan ini disadari oleh semua manusia, menyadarinya. Fa inna hubbahu li hadhil asya' ala darajat. Sesungguhnya cintanya kepada perkara-perkara ini itu berderajat-derajat. Fal hubbu awaluhu alaqah li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Dan muallif ini bicara sedikit mengenai rasa cinta. Cinta itu awalnya adalah ketertarikan, tertarik. Karena hati tertarik pada sesuatu yang ia cintai. Summa sobabah linsibabil qalbi nahwa. Setelah ada ketertarikan, maka hati akan mencurahkan perhatian. Dia akan mencurahkan perhatian kepada yang ia cintai. Kemudian summa gharamun liluzumil qalba kama yalzimul gharimu gharimahu. Setelah mencurahkan perhatiannya, maka akan terikat. Kalau sudah tercurahkan akan terikat, seperti terikatnya seorang yang berhutang kepada orang yang ia hutang kepadanya. Jadi selalu tidak bisa lepas, selalu terikat. Kemanapun ada orang yang berhutang, pasti ada yang menghutangi, pasti akan dicari terus. Nah seperti itulah
langkah-langkah atau step-step cinta. Jadi rasa cinta itu dimulai dari tertarik. Setelah tertarik, dia akan mencurahkan perhatian. Setelah mencurahkan perhatian, dia akan terikat. Kalau sudah terikat, tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Dan ini untuk segala bentuk, baik manusia maupun benda. Benda itu dilihat atau dipegang atau didengar, semuanya sama. Sesuatu yang dicintai, maka awal mulanya adalah seperti itu, ketertarikan, kemudian curahan perhatian, kemudian akhirnya terikat. Kalau sudah terikat, susah untuk lepas. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang halal, maka itu akan baik baginya. Tapi kalau sudah mencurahkan perhatiannya kepada sesuatu yang haram, maka perlu hati-hati, jangan sampai terikat, maka Anda akan susah untuk melepaskannya. Ila ghairi dzalik min darajatil hub wa hadza amrun yajidul insan fi nafsi. Dan seperti itulah dari derajat-derajat rasa cinta, dan ini adalah perkara yang disadari oleh setiap manusia di dalam dirinya. Fa inna qad yakun asy-syai' al-wahid yuhibbu taratan aktsar mimma yuhibbu taratan. Atau bahkan ada dia menyadari sebuah fakta bahwasanya satu perkara, satu benda yang ia cintai sekarang itu berbeda besarnya ketika besoknya. Jadi sekarang cintanya besar, bisa jadi besok sudah menurun rasa cintanya. Atau sekarang cintanya rendah, tapi besok bisa jadi cintanya naik. Fa idza alima tafadulun nas fi hubbi hadhil asya' min mahbubatihim fatafadulun fi hubbillah a'zam. Jika seseorang sudah mengetahui bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam mencintai suatu benda, baik itu manusia ataupun benda, itu manusia memiliki derajat yang bermacam-macam. Maka jika cintanya kepada Allah itu lebih banyak tingkatannya. Jadi cinta kepada sesuatu yang terlihat, itu manusia saja bertingkat-tingkat, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan, maka tentu perbedaannya lebih banyak lagi. Yang kelihatan saja manusia berbeda-beda, apalagi yang tidak kelihatan. Maka cinta kepada Allah itu derajatnya lebih luas, lebih banyak. Wa qad dalla kitabullahi wa sunnati rasuli ala tafadulin nas fiha. Qala ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sungguh telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam skala besar cintanya kepada Allah. Ini kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai berhala itu, mereka mencintai tandingan Allah itu seperti mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Tapi dalam ayat ini ada dua bentuk cinta yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil contoh sebagian manusia itu memiliki rasa cinta. Ada dua jenis cinta di sini. Pertama, dia cinta kepada andad, kepada berhala-berhala. Berhala ini adalah sebuah nama istilah untuk yang sesuatu yang dicintai selain Allah.
atau yang menjadi tandingannya Allah. Bisa berupa manusia, baik itu anaknya, orang tuanya, nenek moyangnya, syekhnya, atau pemimpinnya, atau dukunnya, atau yang lainnya, atau dalam bentuk benda mati seperti batu, sekarang batu akik, atau batu mutiara, atau pohon, atau selainnya. Jadi sebagian manusia ada yang cinta kepada makhluk, cinta kepada berhala. Itu cintanya kepada berhala itu sama seperti cintanya dia kepada Allah. Jadi dia cinta kepada Allah, cinta juga kepada berhala, yang mana cintanya itu sama. Kalau dia menyamakan cintanya Allah dengan cinta kepada makhluk, disamakan, artinya dalam bandingan yang sama, maka dia sudah musyrik, dalam kategori musyrik. Karena mahabbah adalah ibadah. Jika menyamakan cinta makhluk sama dengan cintanya kepada Allah, Allah menyebutnya andad. Artinya andad, orang yang sudah memasang atau mengangkat berhala. Bagaimana dengan orang yang lebih tinggi, lebih cinta kepada berhalanya daripada Allah SWT. Jadi sebagian orang lebih cinta dengan masalah kerisnya sampai lupa sholat. Ada sebagian orang lebih cinta motornya sampai meninggalkan sholat. Lebih cinta kepada makhluk-makhluk yang lain sehingga melanggar aturan-aturan Allah SWT. Ini artinya dia lebih cinta kepada makhluk daripada Allah SWT. Jadi orang musyrik adalah mereka yang menyamakan cintanya kepada Allah, cintanya kepada makhluk itu sama dengan cintanya kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Lebih cinta. Kata-kata lebih cinta itu harus ada bandingannya dari apa? Dan ini ada dua jawaban, dan dua-duanya sahih. Orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Jadi orang musyrik cinta kepada Allah, mereka punya rasa cinta kepada Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu cintanya lebih besar daripada orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada berhalanya. Kepada berhalanya. Jadi masalah ada orang yang rela memberikan atau rela mendapatkan sesuatu sehingga berani membunuh, masalah berani mengorbankan jiwanya, berani menjual seluruh hartanya, berani berpisah kepada anak istrinya demi sesuatu itu. Maka orang yang beriman itu lebih cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya musyrik kepada berhalanya. Dan ini sudah maklum, sebagian orang yang tidak punya agama, mereka lebih cinta kepada benda-benda pusakanya masalah, atau lebih suka kepada nafsunya, sehingga rela mengorbankan orang terdekatnya, rela mengorbankan anaknya dijual. Atau orang yang penyembah nafsu, mereka mencari kekayaan dengan menumbalkan anaknya sendiri. Ini adalah rasa bentuk cinta kepada berhala, cintanya kepada berhala. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, cintanya lebih besar daripada cintanya orang tersebut kepada nafsunya.
Dia rela mengorbankan anaknya demi nafsunya, sedangkan orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah daripada mereka. Karena orang yang beriman rela mengorbankan jiwanya, seluruh jiwa raganya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian, jika sesepuh-sesepuh kalian, jika nenek moyang kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian atau generasi-generasi kalian, wa ikhwanukum dan teman-teman kalian, saudara-saudara kalian atau kabilah-kabilah kalian, suku-suku kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan teman-teman kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian telah kumpulkan dengan susah payah, wa tijaratun takhshawna kasada dan bisnis yang sedang naik daun, yang kamu takut jika bisnis tersebut akan bangkrut, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang sangat nyaman yang kamu menyukainya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka hati-hatilah, maka waspadalah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Di sini Allah SWT memberikan pesan kepada nabinya untuk disampaikan kepada manusia. Mereka harus menjadikan Allah SWT lebih mereka cintai daripada siapapun, termasuk nenek moyang mereka. Dan kita ketahui bahwasanya paman Nabi SAW, Abu Talib, lebih mencintai nenek moyang mereka daripada Allah, yang menjadikan Abu Talib tidak masuk Islam. Jadi nenek moyang juga menjadi ada pengaruhnya, ada efeknya bagi seorang manusia, yang menghalangi dia dari hidayah. Jika seseorang bisa mengalahkan nenek moyangnya, mengalahkan orang tuanya. Jadi orang-orang Yahudi termasuk orang yang sangat fanatik kepada keluarga. Ketika keluarga Yahudi, mereka mati dalam keadaan Yahudi, tidak mau Islam. Tidak mau Islam. Ini sebagai dalilnya adalah ketika ada seorang anak Yahudi yang setia menemani Nabi menjadi pelayannya, suatu saat dia sakit. Ketika sakit, dia hampir sekarat. Kemudian Nabi mengatakan, Islamlah, masuklah Islam. Kemudian anak Yahudi ini tidak langsung masuk Islam, padahal dia tahu keseharian Nabi itu luar biasa mulia. Tapi dia apa? Tanya dulu sama bapaknya, apakah saya turuti Abu Qasim? Bapaknya mengatakan, turuti saja, turuti kemauan Abu Qasim. Artinya sampai segitunya mereka masuk Islam, izin dulu sama bapaknya. Jadi sangat fanatik sekali terhadap nenek moyang mereka. Jika seseorang bisa mengalahkan nenek moyang mereka dan lebih cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya, teman-temannya, kabilahnya, istrinya,
dan harta-harta yang mereka kumpulkan dengan susah payah, dan bisnis yang sedang tinggi-tingginya yang mereka takut bangkrut, dan rumah-rumah yang mewah yang nyaman untuk ditinggali, itu lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka hati-hatilah, suatu saat nanti Allah akan cabut nikmat itu sehingga hilanglah semua yang dibanggakannya. Maka hati-hatilah, akan datang perintah dari Allah untuk mencabut nikmat tersebut. Karena bagaimanapun juga semua yang kita nikmati itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat itu harus kita syukuri dan kita cintai. Yang kita cintai adalah yang memberikan nikmat itu, bukan nikmatnya. Kita mencintai yang memberikan nikmat tersebut. Kalau kita salah menempatkan cinta, tidak cinta kepada yang memberi nikmat tapi cinta kepada kenikmatan, maka suatu saat Allah akan cabut kenikmatan tersebut dan hilanglah semuanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Fatanil ayatan fi ma dilalah ala tafadhulin nas fil mahabbah. Dalam dua ayat ini dijelaskan bukti-bukti bahwasanya manusia itu punya tingkatan-tingkatan cinta. Mungkin dari ayat kedua bisa kita rasakan. Jadi ada aba, orang tua, anak-anak, saudara, istri. Mungkin sebagian orang bisa mengalahkan atau bisa menundukkan rasa cintanya kepada nenek moyang dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu dia berhasil dalam menundukkan cintanya kepada anak-anaknya daripada cintanya kepada Allah, atau cintanya kepada istri. Dan ini sering terjadi, orang korupsi demi apa? Istri. Takut sama istri dia rela korupsi. Berarti dia lebih cinta kepada istrinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang bisa mengalahkan cintanya kepada orang tua, kepada nenek moyangnya. Ada yang bisa mengalahkan cintanya kepada orang tua dan anaknya, orang tua, anak, saudara dan istri, dan seterusnya. Jadi di sini ada tingkatan keimanan. Ada yang sampai derajat yang tinggi, semuanya bisa ia tinggalkan, semuanya ia kalahkan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil bahwasanya rasa cinta itu bertingkat-tingkat. Fa fi qoulihi asyaddu hubban fil ayatil ula. Dan dalam firman Allah, asyaddu hubban, lebih cinta. Wa qauluhu, dan firman Allah, ahabba, lebih ia cintai, fil ayatis tsaniyah, dalam ayat yang kedua. A'adhamu dilalatan ala dzalik, itu adalah bukti yang jelas atas bertingkat-tingkatnya rasa cinta. Bistikhdami af'ali tafdil fihi maddal sarahatan ala tafadul, karena menggunakan fi'lu tafdil. Fi'lu tafdil itu dalam bahasa Arab artinya lebih dicintai. Kalau akbar lebih besar, asghar lebih kecil, kalau ahab lebih dicintai. Dan dengan adanya isim tafdil ini bisa dipahami bahwasanya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih dicintai, ada yang lebih tidak dicintai. Itu menunjukkan cinta itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi intinya adalah bahwasanya rasa cinta, hati yang mencintai itu ada derajat-derajatnya, dan derajat-derajatnya sangatlah banyak. Ini disadari oleh setiap manusia, dan ini juga ada dalilnya, ditegaskan dalam dalil Al-Quran dengan kata-kata ahabba dan asyaddu hubban, lebih cinta. Lebih cinta berarti ada yang tidak lebih cinta, cuma cinta biasa. Ini menunjukkan bahwasanya rasa cinta itu tidak satu kesatuan, tapi ada
tingkatan-tingkatannya. Ini adalah dalil yang sharih, dalil yang jelas. Maka tidak ada alasan lagi bahwasanya iman itu cuma satu kesatuan, tidak. Iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Maka tidak sembarangan kita mengkafirkan seseorang. Tidak sembarangan bagi seorang muslim mengkafirkan seseorang. Dan mengkafirkan seseorang itu adalah perkara yang sangat rumit dan sangat sulit. Karena derajat keimanan itu sendiri seperti yang sudah kami gambarkan, meter, sentimeter, dan kilometer, tingkatannya sangat banyak sekali. Tidak bisa kita memvonis dengan mudah orang ini kafir atau bukan. Maka intinya adalah tidak sembarangan dalam memvonis seseorang bahwa dia adalah seorang yang kafir. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau bersabda, "Thalathun, tiga, man kunna fihi, barang siapa yang tiga perkara ini ada di dalamnya, ada di dalam dirinya, wajada halawatal iman, dia akan merasakan manisnya keimanan." Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Jadi di dunia ini cuma ada Khalik dan makhluk. Barang siapa yang mencintai Allah sang Khalik dan Rasulullah, karena Rasulullah adalah utusannya, lebih ia cintai daripada seluruh makhluk termasuk dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan seseorang mencintai orang lain, tidak ada sesuatu yang membangkitkan cintanya kepada orang tersebut kecuali karena cintanya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta dia kepada orang lain karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar, dan dia merasakan benci atau takut kembali kepada kekufuran seperti seseorang yang benci atau takut dilemparkan ke dalam api. Jadi seseorang api yang kecil saja kita tempelkan tangan kita sudah merasa kepanasan, belum sampai kena sudah menjauhi. Nah, begitulah perasaan seseorang ketika di hadapan kekufuran. Kekufuran dia tidak berani mendekatnya, apalagi memasukinya. Nah, ini adalah tiga perkara yang dimana manusia ada tiga perkara ini ada di dalam dirinya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada seluruh makhluk. Dan yang kedua, jika dia cinta kepada seseorang, maka dasar cintanya kepada orang tersebut adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Dan dia benci atau takut jatuh dalam kekufuran, dia takut jatuh dalam kekufuran sebagaimana dia takut untuk terbakar atau untuk jatuh ke dalam api. Menyentuh saja tidak berani, mendekat saja sudah kepanasan, dia menghindar. Maka bagaimana dengan memasukinya? Nah, itulah seperti itu seseorang ketika di hadapan kekafiran, di hadapan kekufuran, seperti dia membencinya sebagaimana dia membenci api. Untuk mendekatinya apalagi memasukinya. Wa fihi ma anhu, di dalam keduanya, Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada ayahnya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi menjadikan Rasulullah lebih ia cintai dari seluruh manusia. Dan tentunya cintanya kepada Allah itu di atasnya Rasulullah. Makanya di sini Rasulullah mengatakan an-nas, seluruh manusia, bukan khaliq. Cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Bahkan manusia yang paling ia cintai yaitu ibunya. Lebih mencintai Rasulullah daripada seluruh manusia. Di sini ditegaskan bagaimana menggunakan kata-kata ahabba, lebih dicintai. Jadi dalil Al-Quran dan Sunnah sudah menegaskan bahwasanya cinta itu juga ada derajat-derajatnya. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari Al-Quran, ayat-ayat Allah dan Sunnah Rasulullah yang kita baca, kita mendapatkan berkahnya. Dan Allah SWT sudah memberikan kita ilmu, dan kita harapkan semoga Allah memberikan taufik untuk mengamalkannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.